Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari tim 2 Desain dan Manajemen Jaringan Komputer kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Identification of Business User, Technical and Business Objective. Next. Tim 2 sendiri beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Distelvina Ramayanti dengan NIM 10201002, Arif Fadila dengan NIM 10201016, Arif Ramadhani dengan NIM 10201017, Danu Wahyu dengan NIM 10201024, Eka Widyo Nurrahman dengan NIM 10201035, Haidar Zaki dengan NIM 10201043, dan saya sendiri Nur Aiza Deven Astoria dengan NIM 10201069. Next. Untuk outline pembahasan kita pada hari ini ada identification of user technical, dan yang kedua membahas tentang business objective. Baik, kita masuk ke outline yang pertama yaitu identification of business user technical. Jadi untuk business user sendiri itu didefinisikan dalam skema pengguna reguler dan dapat melakukan tugas di pusat layanan. Business user merupakan pelanggan yang menggunakan layanan dan atau peralatan dalam rangka perdagangan atau bisnis apapun supaya bisa mendapatkan keuntungan di dalam memenuhi kebutuhan. Contoh pengguna bisnis adalah manajer aplikasi, manajer pengguna atau manajer departemen, manajer peran, manajer resiko, dan pengguna akhir. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana teknik untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna bisnis. Nah, untuk merancang jaringan yang memenuhi user requirement, semua tujuan organisasi, kendala organisasi, tujuan teknis, dan kendala teknis harus diidentifikasi. Setelah mengumpulkan semua user requirement, desainer harus mengidentifikasi dan memperoleh informasi yang hilang dan menetapkan kembali skop dari desain proyek untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan user. Kemudian berikut adalah langkah untuk mengekstrak initial requirement. Jadi langkah pertama yaitu mengekstrak langsung dari RFP atau RFI. RFP sendiri adalah request for proposal, atau RFI itu adalah request for information. Kemudian langkah kedua adalah menanyakan langsung ke user untuk mendapatkan requirement secara verbal. Dan ketiga, setelah mendapatkan dari user, setelah mendapatkan dari RFP atau RFI, dibuat sebuah draft dokumen yang menjelaskan desain requirement. Nah, setelah dibuat, dilakukan verifikasi desain requirement dengan user dan meminta persetujuan dari user. Kemudian yang kelima, yaitu merevisi dokumen yang diperlukan untuk menghilangkan kesalahan. Dan yang terakhir adalah, jika user memiliki komentar tambahan mengenai draft dokumen, maka ulangi langkah dari 2 sampai 5. Kemudian outline selanjutnya yaitu business objective. Business objective adalah penjelasan tertulis tentang tujuan Anda sebagai bisnis. Tujuan bisnis biasanya berkaitan dengan faktor operasi yang paling penting dari kesuksesan perusahaan seperti pendapatan, operasi, produktivitas, dan pertumbuhan. Untuk menjadi yang paling sukses, beberapa perusahaan menemukan bahwa tujuan bisnis harus spesifik, terukur, dapat dicapai, dan berbasis waktu. Usaha besar dan kecil sama-sama mungkin menemukan nilai dalam mengembangkan tujuan bisnis tertulis. Objektif perusahaan atau sasaran perusahaan atau corporate objektif adalah target spesifik, terukur, dan spesifik waktu yang dengannya Anda dapat mencapai tujuan keseluruhan perusahaan atau corporate goal. Dengan kata lain, itu adalah target yang perusahaan Anda harus capai untuk merealisasikan bisnis goal Anda. Objektif yang baik memiliki karakteristik SMART, specific, measurable, achievable, realistic, and time specific. Baik, selanjutnya yaitu contoh bisnis objektif. Yang pertama yaitu pendapatan objektif, yaitu mempertahankan profitabilitas yang konsisten, sangat penting untuk bisnis apapun. Perusahaan tidak dapat menguntungkan tanpa laba yang konsisten. Mengukur pendapatan adalah cara yang bagus untuk melacak keberlanjutan perusahaan. Lalu yang kedua yaitu operasional objektif, ini memastikan bahwa elemen logistik dari bisnis berjalan dengan baik. Misalnya, hal tersebut memastikan persediaan akan tiba dari produsen pada waktu yang sama setiap bulan. Objektif ini membuat perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga, produktivitas dan kinerja.
Karyawan adalah sumber kehidupan bisnis, memastikan bahwa karyawan tetap produktif, mendorong pendapatan dan meningkatkan kepuasan pelanggan, mengukur kepuasan karyawan dan menetapkan tujuan untuk setiap tim memastikan efisiensi dan produktivitas. Lalu selanjutnya itu kepuasan pelanggan. Pelanggan selalu menjadi prioritas utama dalam bisnis apapun. Beberapa organisasi secara teratur mensurvei klien mereka untuk memastikan bahwa mereka membuat kesan yang tepat dan mendorong loyalitas. Lalu yang terakhir pertumbuhan, yaitu perusahaan mengukur pertumbuhan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Pertumbuhan muncul dalam bentuk lalu lintas situs web, pengikut media sosial, omset, dan penjualan produk, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, selanjutnya mengapa bisnis objektif itu penting? Sasaran menjadi jalan untuk mendukung tujuan jangka panjang perusahaan menuju keunggulan kompetitif. Dengan itu, perhatian manajemen akan lebih fokus tentang apa yang harus mereka kerjakan dan hasilkan. Mereka dapat menentukan tanggung jawab manajer dan karyawan. Perusahaan memecah tujuan jangka panjang menjadi sejumlah sasaran spesifik untuk setiap fungsi bisnis. Oleh karena itu, sasaran antar fungsi harus saling mendukung dan konsisten. Sasaran juga menjadi motivasi, maksudnya itu menjadi motivasi karyawan dan manajer tentang apa yang harus mereka capai dan kerjakan. Tidak hanya itu, sasaran juga menjadi bahan evaluasi kinerja sekaligus kontrol di dalam perusahaan. Selanjutnya, cara membuat bisnis objektif yang efektif. Ada 5 poin. Yang pertama, spesifik. Itu harus didefinisikan atau teridentifikasi dengan jelas. Misalnya untuk meningkatkan market share, perusahaan menargetkan perbaikan di penjualan, kualitas pemasaran, kualitas layanan, purna jual, dan iklan. Yang kedua, struktur, measurable. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi sasaran. Misalnya perusahaan menargetkan keluhan atas kualitas layanan purna jual yang menurun 10%. Selanjutnya dapat dicapai, attainable. Sasaran harus realistis dan dapat dicapai agar sukses. Selanjutnya ada relevan. Sasaran harus mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Karena itu juga harus selaras dengan sasaran perusahaan yang lainnya. Yang terakhir, berbatas waktu, time based. Perusahaan harus menjelaskan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran. 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Cukup sekian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.